tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada Lailatul Qadar, tidak akan ada salat, tidak akan ada Ramadan, tidak akan ada Islam, tidak akan ada iman ihsan, tidak akan ada Al-Quran, ibadah ulama, tidak akan ada itu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd, yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus guru kita sahibul bait, sahibul hajat, akhuya Al-Habib Zain ibn Idrus Al-Idrus, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah permudah urusan dunia akhirat beliau. Yang saya cinta, yang saya muliakan, akhuya Al-Habib Hasan ibn Alwi Segaf, beserta seluruh para habaib, para ajengan, para kiai, beserta segenap hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi sekalian, umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk pada malam hari yang mulia ini dalam rangka maulid Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, bagi kami hari yang paling mulia adalah hari kelahiran Nabi. Bagi kami malam yang paling mulia adalah malam kelahiran Nabi. Dari seluruh hari-hari yang ada, yang paling mulia adalah hari kelahiran Nabi Muhammad. Dari seluruh malam-malam yang ada, yang paling mulia adalah malam kelahiran Nabi Muhammad. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Khawashi Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj. Kitab Khawashi Syarwani adalah kitab Al-Imam Asy-Syarwani. Kitab tersebut adalah khasyiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Kitab Tuhfatul Muhtaj adalah syarah daripada kitab Minhajul Talibin Al-Imam An-Nawawi. Dalam kitab tersebut dijelaskan, inna afdalal layali huwa lailatul maulidis syarif, thumma lailatul qadar, thumma lailatul jum'ah. Sesungguhnya malam yang paling utama, malam yang paling mulia, malam yang paling agung adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Setelah malam kelahiran Nabi, baru malam Lailatul Qadar, baru malam Jumat. Pertanyaannya, kenapa malam kelahiran Nabi, kenapa malam Maulid lebih utama, lebih mulia dan lebih unggul daripada Lailatul Qadar? Padahal Lailatul Qadar adalah malam turunnya malaikat, malam turunnya Jibril, malam diturunkannya Al-Quran, malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Tapi kenapa malam Maulid lebih utama dan lebih mulia daripada Lailatul Qadar? Al-Imam Al-Qastalani radhiyallahu an dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah, beliau menjawab, malam Maulid lebih utama dari Lailatul Qadar karena 3 perkara. Yang pertama, Lailatul Qadar adalah malam turunnya malaikat ke muka bumi, sedangkan malam Maulid adalah malam lahirnya Nabi Muhammad ke muka bumi. Lahirnya Nabi di muka bumi sudah tentu lebih utama daripada turunnya malaikat ke muka bumi. Yang kedua, Lailatul Qadar adalah rahmat Allah bagi umat Nabi Muhammad saja, bukan bagi umat-umat yang lain. Sedangkan maulidnya Nabi, lahirnya Nabi, itu rahmat Allah bagi seluruh umat, seluruh manusia, seluruh alam semesta, seluruh alam jagat raya, seluruh makhluk. Yang ketiga, Lailatul Qadar itu adalah anugerah Allah bagi Nabi Muhammad. Sedangkan maulid adalah lahirnya seseorang yang diberikan anugerah tersebut. Berarti kalau bukan karena maulidnya Nabi, tidak akan ada Lailatul Qadar. Bahkan kalau bukan karena maulidnya Nabi, tidak akan ada seluruh hari-hari yang mulia dalam Islam. Tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada Lailatul Qadar, tidak akan ada kemenangan perang Badar, tidak akan ada Fathul Makkah, tidak akan ada Isra Mi'raj, tidak akan ada salat, tidak akan ada Ramadan dan keutamaan-keutamaannya, tidak akan ada Muharram dan Asyura di dalamnya, tidak akan ada Islam, tidak akan ada iman ihsan, tidak akan ada Al-Quran, tidak akan ada Fathul Makkah, tidak akan ada ilmu, tidak akan ada amal, tidak akan ada iman Islam, wara, khauf, khasyah, zuhud, qanaah, ibadah, ulama,
Tidak akan ada itu semua kalau bukan diawali daripada lahirnya cahaya alam semesta baginda Nabi besar Muhammad. Oleh karenanya saudara-saudara, kita duduk pada malam hari yang mulia ini untuk bergembira, untuk berbahagia, untuk bersuka cita, untuk bersyukur dengan adanya Nabi Muhammad. Al-Imam Busiri dalam qasidah Muhammadiyahnya beliau berkata, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Muhammad, bersyukur dengan adanya beliau, bersyukur dengan lahirnya beliau, bersyukur dengan terbitnya beliau, bersyukur dengan munculnya beliau. Wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Kita duduk pada malam hari ini bergembira, berbahagia, bersuka cita dengan lahirnya Nabi yang suruh, yang perintahkan bukan ustadz, bukan kiai, bukan habaib, yang perintahkan bukan ulama, yang perintahkan bukan para ulama, bukan para habaib, bukan para kiai, yang perintahkan bukan para salaf, bukan para aulia, bukan juga para tabi'in, bukan juga para tabi'in, bukan juga para sahabat, bukan juga Nabi Muhammad, bukan juga para malaikat, tetapi yang perintahkan kita bergembira, berbahagia, bersuka cita dengan lahirnya Nabi, yang perintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Qul bifadlillah wa birahmatih fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Apa karunia Allah? Saudara-saudara, dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dalam kitab tafsir Jami'ul Ahkam Al-Imam Qurtubi, dalam kitab tafsir Anwarut Tanzil Al-Imam Baydawi, dalam kitab tafsir Madarikut Tanzil Al-Imam An-Nasafi, dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir dijelaskan karunia Allah dalam ayat tersebut. Sebagian ulama mengatakan Islam, sebagian mengatakan Al-Quran, sebagian mengatakan ilmu. Adapun rahmat Allah dalam ayat tersebut, dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, yakni beliau mengatakan tafsir beliau itu Ma'alimut Tanzil itu adalah tafsir bil ma'thur. Tafsir itu banyak, ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir bil dirayah, ada tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ma'thur adalah menafsirkan satu ayat Al-Quran dengan ayat yang lain yang ada dalam Al-Quran. Nah, beliau mengatakan dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan adanya Islam, ilmu dan Al-Quran sebagai karunia Allah, dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah yang paling besar bagi seluruh alam semesta, falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Hendaklah saya bergembira, hendaklah kalian bergembira, bersuka cita, berbahagia dengan adanya dan dengan lahirnya rahmat Allah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya saudara-saudara, pulang dari ini majelis, khususnya kalian para pemuda-pemudi Islam, bawa ilmunya Nabi, bawa amalnya Nabi, bawa waraknya Nabi, bawa khaufnya Nabi, bawa khasyahnya Nabi, bawa zuhudnya Nabi, bawa ibadahnya Nabi, bawa qanaahnya Nabi, bawa akhlaknya Nabi, bawa adabnya Nabi, bawa sopan santunnya Nabi, bawa kelembutannya Nabi Muhammad. Tetapi ingat, bukan cuma bawa akhlaknya saja, bukan cuma bawa adabnya saja, bukan cuma bawa sopan santunnya saja, bukan cuma bawa kelembutannya saja, tapi bawa juga amar ma'rufnya Nabi, bawa juga nahi mungkarnya Nabi, bawa juga jihadnya Nabi, bawa juga perjuangannya Nabi, bawa juga keberaniannya Nabi, bawa juga ketegasannya Nabi Muhammad. Jadikan Nabi sebagai uswah kamu, sebagai qudwah kamu, sebagai teladan kamu, sebagai pedoman kamu dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah engkau anak-anak muda yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad. Jadilah engkau anak-anak muda yang mewarisi keilmuan Nabi. Jadilah kalian anak-anak muda yang menerima tongkat estafet perjuangan Nabi. Jadilah kalian anak-anak muda yang selalu mengibarkan panji Nabi Muhammad. Jadilah engkau anak-anak muda yang menjadi penyambung lidah Nabi Muhammad. Lidahnya Nabi selalu menyampaikan kebenaran, selalu menyampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah, yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang halal itu halal, yang haram itu haram. Maka jadilah kalian pemuda-pemudi yang berani untuk menyampaikan kebenaran. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, bersabda Nabi kalian, bersabda teladan kalian, bersabda pedoman kalian. Apa kata Nabi? Afdalul jihad kalimatu haqqin, wa fi riwayah kalimatu adlin inda sultanin jahir. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jihad yang paling utama, jihad yang paling mulia,
jihad yang paling bagus, jihad yang paling baik. Apa itu? Kalimatul haqqin, yaitu kalimat yang hak, menyampaikan kebenaran, menyampaikan kalimat yang benar. Dalam riwayat yang lain, kalimatul adlin, menyampaikan kalimat yang adil. Kepada siapa? Terhadap siapa? Di hadapan siapa? Inda sultanin jair, menyampaikan kebenaran, menyampaikan keadilan, menyampaikan yang benar di hadapan para pemimpin, para penguasa, dan para pejabat-pejabat yang zalim. Saudara-saudara, kakek-kakek kami, datuk-datuk kami, mereka dihina, mereka difitnah, mereka dipenjara, mereka diracun, mereka dibunuh, mereka dipenggal. Kenapa? Apa sebabnya? Datuk kami Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah, beliau dihina, difitnah, dicaci maki di mimbar-mimbar, sampai-sampai ketika beliau sholat beliau dibunuh dari belakang sampai beliau mati terbunuh. Kenapa? Datuk kami, anak beliau Sayyidina Hasan diracun. Sayyidina Hasan diracun, isi perutnya, usus-ususnya terurai keluar dari mulut, saudara-saudara. Wafat beliau diracun. Adik beliau datuk kami Sayyidina Husain wafat, beliau dibunuh, dipenggal kepalanya, putus kepala dari jasadnya, kepala beliau ditancapkan di atas tombak, dipertontonkan. Anak beliau yang masih bayi dipanah sampai mati. Anak-anak perempuan beliau dirantai, ditawan, digiring, dipertontonkan bagaikan binatang. Anak laki-laki beliau datuk kami Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad, beliau dipenjara. Datuk-datuk kami, kakek-kakek kami dibunuh, mereka disiksa, dipenjara, diracun, dipenggal. Kenapa? Karena mereka selalu menyampaikan kebenaran, melawan para pemerintah yang zalim. Darah-darah mereka yang mengalir dalam tubuh kami para habaib, darah-darah keberanian, darah-darah perjuangan, darah-darah mereka yang mengalir di dalam tubuh guru kita Habib Rizik, mengalir dalam tubuh Habib Zaid, dalam tubuh Habib Hasan, sehingga kami para habaib tidak akan pernah tunduk kepada kezaliman, tidak akan pernah tunduk kepada penjajahan, tidak akan pernah tunduk kepada kemungkaran, tidak akan pernah tunduk kepada kemaksiatan. Sebagaimana sabda datuk kami, la ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. La ta'ata fil maksiat, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada maksiat, ketaatan hanyalah kepada kebenaran. Kami tidak akan pernah sekali-kali tunduk patuh kepada kezaliman pemerintah. Oleh karenanya saudara-saudara, kami sampaikan, kami Allah, selama tanah Indonesia tidak pernah kosong dari para pengkhianat bangsa, selama tanah Indonesia tidak pernah kosong dari para pejabat-pejabat zalim yang menyusahkan rakyat, pejabat zalim yang menyengsarakan rakyat, yang membuat rakyat menderita, yang hidup senang, yang hidup kenyang di saat rakyat susah, di saat rakyat menderita, di saat rakyat kelaparan. Selama tanah Indonesia tidak pernah kosong dari para perampok-perampok harta rakyat, selama tanah Indonesia tidak pernah kosong dari sambilan naga, selama tanah Indonesia tidak pernah kosong dari para pengkhianat-pengkhianat yang menjual kekayaan alam Indonesia kepada negara-negara lain, selama tanah Indonesia tidak pernah kosong dari para pejabat yang mengorbankan bangsanya, rakyatnya, Indonesianya demi kepentingan perut politik dan partainya, maka selama itu juga tanah Indonesia tidak akan pernah kosong dari kami, anak cucu Nabi yang siap hancur dan binasa dari Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Katanya semuanya siap ikuti habaib, siap taat kepada habaib, siap ikut ulama, siap taat kepada